Bab 196 Langit dan bumi kehilangan suaranya. Binatang kecil tiba-tiba muncul dan ikut campur dalam pertempuran 6 orang suci. Dia benar-benar mengubah situasi dengan kekuatannya sendiri dan membuat semua penonton bersemangat. Binatang kecil yang lucu ini menunjukkan kekuatan magis yang luar biasa, bertarung melawan 4 orang suci tanpa kalah. Pada saat ini, ia melompat, bergegas ke belakang Raja Singa Emas, dan menyerang dengan kekuatan, memicu emosi semua penonton pria dan wanita, tua dan muda, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan kemudian teriakan dan teriakan bergema di seluruh istana pertarungan binatang Xuan Huang. Kekuatan Raja Singa Emas terlihat jelas bagi semua orang, dan dia hampir bisa menyapu bersih para penguasa alam kesadaran. Namun, binatang kecil itu lebih unggul sekarang melampaui ekspektasi semua orang, dan orang-orang berteriak satu demi satu. Binatang kecil, benda kecil, binatang suci ketujuh. Pada saat ini, Keke tidak berani menganggap entengnya. Dia sedang berhadapan dengan mata vertikal ketiga Raja Singa Emas. Api ilahi berkobar di sekitar mata vertikal. Sepertinya itu akan terbuka kapan saja, dan kekuatan aneh yang sangat menakutkan belum keluar, tapi itu sudah membuat orang merasa berdebar-debar. Benar-benar menakutkan. Satu mata melambangkan kehancuran, satu mata melambangkan reinkarnasi. Kekuatan apa yang dimiliki mata vertikal terakhir? Tidak ada yang bisa menebak. Tapi tidak ada keraguan bahwa itu akan lebih menakutkan dan lebih kuat. Hei, Keke tampak sedikit cemas. Meski tubuh emas Raja Singa tidak bisa bergerak, kepala singa ketiga tidak mampu terkurung oleh sinar cahaya 7 warna dan bisa diputar perlahan. Terlebih lagi, area di sekitar mata vertikal ketiga bahkan lebih sulit untuk diselimuti oleh cahaya warna-warni, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Selain kobaran api dewa, banyak juga karakter mantra berbentuk cahaya yang melayang-layang, mengungkapkan makna kuno dari perubahan hidup, seperti prasasti pengorbanan, menyembah dunia bawah dan memanggil semacam kekuatan untuk datang ke dunia. Dengan kilatan cahaya warna-warni, Keke terus-menerus melambaikan cakar binatang kecil itu dan memukul keras mata vertikal ketiga. Cahayanya terang, sinarnya berkilauan, dan kabut warna-warninya tebal bekerja dan tidak bisa memenjarakan mata vertikal. Musuh yang kuat. Untuk pertama kalinya, si binatang kecil Keke menghadapi lawan yang sulit dimenangkan. Di ruang VIP, Xiao Chen sangat gugup, takut sesuatu akan terjadi pada hal kecil itu. Kalian pasti tahu kalau Raja Singa Emas masih sangat muda dan memiliki kesaktian yang begitu menakutkan. Tidaklah berlebihan jika menggambarkannya sebagai anak yang menantang surga. Baru saja, ketika melewati ruang VIP Tianzihao, samar-samar dia mendengar seorang lelaki tua mengucapkan beberapa patah kata. Singa emas sepertinya memiliki asal-usul yang tidak terbayangkan. Di medan perang, meskipun Raja Singa Emas membeku di udara, dampaknya pada kepala ketiga tidak terlalu besar. Mata vertikal di atasnya sepertinya akan membuka celah. Binatang kecil itu telah mengubah cahaya warna-warni menjadi bentuk pedang dan menebas dengan keras. Cahayanya seperti rangkaian hujan meteor, melesat ke segala arah. Semua orang merasa sangat bersemangat, ini adalah pertarungan puncak antara binatang suci. Sepertinya sulit untuk membuka mata cangkang kura-kura yang kokoh ini. Makhluk kecil itu berteriak dengan marah, lalu melompat ke tanah, melambaikan tirai cahaya berwarna-warni, memenjarakan Raja Singa Emas dengan kejam tanah dengan keras. Boom! Platform pertempuran berguncang dengan keras, dan Singa Emas terlempar ke tanah. Debu dan pasir beterbangan, dan sebuah lubang besar muncul di permukaan lubang. Retakan besar selebar setengah kaki tersebar di seluruh retakan, bisa bayangkan betapa dahsyatnya dampaknya.
Pada saat yang sama, orang juga dapat membayangkan betapa kuatnya tubuh singa emas itu. Di bawah pengaruh kekuatan magis kekeh yang luar biasa, dia tidak terluka. Namun, bagaimana Keke bisa memberinya kesempatan untuk bernapas? Tirai cahaya warna-warni itu jatuh lagi, tanpa ada gerakan yang tidak perlu, dia mengangkatnya dan menghancurkannya. Berulang kali, tubuh singa emas, yang sekuat Raja Singa Emas dan lebih keras dari besi halus, tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Ketika diledakkan ke tanah yang retak untuk ke-63 kalinya, mulut dan hidung Raja Singa terkena sudah dipenuhi sutra. Raja Singa Emas yang dulunya sangat kejam dan tampaknya tak terkalahkan membiarkan binatang kecil itu mengurusnya dan terluka serta berdarah. Mata vertikal ketiga yang terus mencoba untuk terbuka dikelilingi oleh api ilahi dan rune yang menjulang, tetapi tidak dapat dibuka. Tampaknya menghabiskan banyak energi kali ini. Upaya Raja Singa Emas dikalahkan sepenuhnya oleh binatang kecil itu dihentikan. Selama proses ini, 3 binatang lainnya menyaksikan tanpa daya dan tidak mengambil tindakan, karena Raja Singa Emas terlalu kuat, dan itu sejalan dengan keinginan mereka untuk membiarkan makhluk kecil yang tidak diketahui asal-usulnya tetapi lebih kuat menjaganya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 20 serangan berturut-turut, Raja Singa Emas telah dipukuli hingga kehilangan kesabaran oleh binatang kecil itu. Meskipun matanya sangat dingin, dia tidak lagi mencoba melarikan diri dari tirai cahaya. Ia sudah merasa bahwa metode binatang kecil itu lebih kuat darinya, dan tidak ada cara untuk menerobos. Mulut dan hidungnya berdarah, dan pelipis emasnya diwarnai merah darah. Darahnya bersinar terang, dengan bekas cahaya keemasan di dalamnya. Baik itu ruang VIP atau ruang biasa, selama penonton menghadap ke layar kristal besar, emosi semua orang akan tersulut sepenuhnya. Binatang kecil ini begitu luar biasa hingga merobohkan singa emas sebuah ledakan. Membunuh bukanlah sebuah masalah. Tentu saja, semua orang juga memiliki penyesalan. Sangat disayangkan jika singa emas dibunuh oleh hal kecil seperti ini. Orang-orang belum melihat kekuatan mengerikan seperti apa yang terkandung dalam mata vertikal ketiganya binatang yang tidak diketahui asalnya. Mata vertikal ketiga singa emas itu terguncang dengan keras. Setelah berhasil menetralisir potensi ancaman, Keke tak lagi gugup dan bisa mengalahkan Lion King sesuka hatinya. 3 binatang suci di sebelah mereka bergerak. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa lagi mengendalikan binatang kecil itu. Mereka akan dikalahkan satu per satu. Raja Singa Emas telah mendapat cukup pelajaran. Harimau putih itu berlari dari kiri, dan avatarnya meninggalkan tubuhnya. Ada kata-kata logam yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar avatar itu, dan gelombang energi dengan keras mengalir ke arah binatang kecil itu. Tubuh abadi 9 kehidupan Jin Zi bergerak pada saat yang sama, cahaya keemasan bercampur dengan guntur langit ungu, dan kemudian tiba-tiba bergabung menjadi satu dan menyerang ke arah binatang kecil itu. Cahaya ilahi 5 warna bersinar, dan Raja Merak menyerang dari langit. Tentu saja, kali ini itu bukanlah cahaya ilahi yang murni. Bahkan mata kehancuran dan mata reinkarnasi Raja Singa tidak dapat berbuat apa-apa terhadap si kecil binatang buas. Raja Merak menggunakan salah satu yang menghancurkan reinkarnasi Chaos Divine Feather. Binatang kecil itu dengan tajam merasakan bahayanya dan menghilang dari tempatnya dengan suara desir. Bumi yang dalam seperti kertas yang mudah terbakar yang dilemparkan ke dalam tungku, langsung berubah menjadi abu dan asap, tanpa suara. Ketiga binatang suci itu menghantam jurang maut tempat binatang kecil itu baru saja berdiri. Keke tampak terkejut, sangat humanis, dan menepuk-nepuk jantungnya dengan rasa takut. Mata spiritualnya yang besar menatap ke arah singa emas yang berjongkok dengan dingin di sampingnya,
dan kemudian bergegas menuju 3 binatang suci. Ini akan mengambil inisiatif. Cahaya 7 warna menyapu emas dan menyapu pergi harimau putih. Kemudian 5 lapis tirai tipis muncul dan menyelimuti Raja Merak. Perasaan spiritual Keke sangat tajam, dan dia menyadari bahwa Raja Merak merupakan ancaman terbesar di antara 3 binatang suci, bahkan tidak lebih lemah dari singa emas. Cahaya ilahi 5 warna bersinar, bercampur dengan energi pedang hijau, yang menembus tirai cahaya 7 warna, dan benar-benar menerobos dan mendarat. Yang dikeluarkan oleh energi pedang berkabut kacau bukanlah suara kicau, melainkan suara gemuruh yang menembus langit, memekakkan telinga, seperti meteor yang jatuh ke bumi, atau seperti tsunami dan tanah longsor. Suaranya sangat dahsyat. Bumi tenggelam tanpa suara, dan tersapu oleh lampu hijau yang disapu oleh Chaos Divine Feathers, hancur dan musnah. Hal inilah yang membuat Keke merasa tidak nyaman, Chaos King Yu. Binatang kecil itu berlari ke langit, dan cahaya warna-warni tiba-tiba menjadi sangat terang, seperti matahari 10 hari yang tergantung di langit, membungkus binatang kecil itu dan bergegas maju dalam energi pedang biru berkabut. Ini adalah proses yang sangat berbahaya, dan semua penonton dapat melihat pancaran warna-warni yang mempesona di luar tubuh Keke dengan cepat mencair. Semua orang menahan napas dan dengan gugup menunggu hasilnya. Di ruang VIP, Xiao Chen berkeringat di telapak tangannya. Dia tidak menyangka binatang kecil itu bisa begitu kuat dan berani melawan Chaos King Yu yang legendaris yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mengetahui bahwa binatang kecil itu memiliki sisi sombong. Meskipun tirai cahaya warna-warni yang menyilaukan menghilang, pada saat kehancuran total, tirai itu akhirnya menembus energi pedang berkabut yang kacau, dan binatang kecil itu bergegas menuju Raja Merak. Tetapi pada saat ini, fluktuasi energi yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tanah. Secercah darah dan seberkas cahaya hitam membuat segala sesuatu di dunia kehilangan warnanya, seolah-olah menembus langit dan bergegas dalam sekejap. Raja Singa Emas mengambil tindakan. Meskipun Raja Singa tidak dapat membuka mata vertikal ketiga untuk waktu yang singkat, mata kehancuran dan mata reinkarnasi dapat dibuka kapan saja. Pada saat pertahanan binatang itu mencapai titik terendah, Raja Singa yang matanya selalu menatap medan perang dengan mata dingin, akhirnya mengambil tindakan, mata kehancuran dan mata reinkarnasi terbuka satu demi satu. Cahaya darah menenggelamkan binatang kecil itu, dan cahaya hitam membuka pintu reinkarnasi, menutupi area tersebut. Perubahan mendadak ini membuat semua orang merasa tercekik. Kemampuan Raja Singa Emas untuk menangkap pesawat tempur begitu luar biasa sehingga agak menakutkan. Seluruh istana binatang pertarungan Xuan Huang menjadi sunyi senyap dalam sekejap, dan hampir semua orang ketakutan, menatap kosong ke layar kristal besar. Dunia kehilangan suaranya, dan saat ini sangat sunyi. Hati Xiao Chen tenggelam. Bab 197 Bangga, kembali. Cahaya berdarah menenggelamkan Keke, cahaya hitam membuka pintu neraka, dan jejak binatang kecil itu hilang di langit yang gelap. Raja Merak yang berwarna-warni menjerit panjang, dan bulu berwarna-warni yang cerah bersinar dengan ribuan warna, mekar dengan cahaya yang cemerlang, dan langsung keluar dari ruang gelap tanpa kecemerlangan apapun. Raja Singa Emas tidak memperhatikan Raja Merak. Ia melakukan yang terbaik untuk menutup pintu neraka. Suara tali besi sepertinya bergemerincing di lubang hitam besar, dan suasana menakutkan menyerbu ke dalam kenyataan dunia. Emas singa ingin menutup lubang hitam secepat mungkin. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan mengeluarkan esensinya, berusaha mempersingkat waktu menjadi waktu yang sesingkat-singkatnya. Api emas di sekujur tubuhnya menyala berkobar, dan tubuhnya perlahan bangkit, berdiri di depan gerbang neraka. Memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tindakan tegas,
singa emas tidak mau menyia-nyiakan seluruh usahanya. Berdasarkan perasaannya, ia mengetahui bahwa Eye of Destruction gagal menghancurkan binatang kecil itu, meskipun pertahanan lawan berada pada titik terendah waktu itu. Mungkin, hanya dengan bantuan kekuatan reinkarnasi kita dapat menyelesaikan masalah kecil itu sepenuhnya, dan tidak meninggalkan masalah besar di masa depan, tetapi menyingkirkannya selamanya. Setelah binatang petarung Xuan Huang kehilangan suaranya untuk waktu yang singkat, ia kembali mendidih sepenuhnya. Situasi pertempuran berbalik begitu cepat sehingga semua orang tidak dapat percaya bahwa Raja Singa Emas begitu kejam sehingga dia mengambil tindakan pada saat kritis seperti itu. Betapa tidak tahu malunya. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Raja Singa yang kejam, binatang kecil itu terlalu naif. Tidak boleh ada kecerobohan atau kebaikan di medan perang. Singa emas seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Petik 2. Xiao Chen merasa hampa di hatinya, tapi dia belum putus asa. Dia percaya pada kekuatan binatang kecil itu. Karena Raja Merak bisa melarikan diri, binatang kecil itu pasti bisa melarikan diri juga. Dia diam-diam berdoa agar cahaya berdarah yang muncul dari mata kehancuran Raja Singa Emas tidak akan melukai binatang kecil itu terlalu serius. Jika tidak, bagaimana Keke bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk keluar setelah dilemparkan ke dalam reinkarnasi? Raja Singa Emas mengeluarkan raungan yang dalam, dan cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak ke langit. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi matahari yang menyilaukan, dan energi di sekitarnya melonjak seperti sungai yang deras dahinya yang melambangkan reinkarnasi meledak. Sangat sulit untuk mendorong binatang kecil itu ke dalam reinkarnasi, dan tidak boleh ada kesalahan. Kekuatan yang sekarang digunakannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, berharap dapat mempersingkat waktu sesingkat mungkin. Rumble. Lubang hitam mengeluarkan suara memekakkan telinga dan kemudian menghilang dengan cepat. Kemudian, keheningan tak berujung menyelimuti langit, semua suara menghilang, dan hanya pintu neraka yang terlihat menutup dengan cepat. Raja Merak warna-warni tergantung di langit. Harimau emas dan harimau putih keduanya berdiri dengan tenang di tanah, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Mereka tidak ingin menghancurkan hasil Raja Singa Emas saat ini. Bagaimanapun juga, binatang kecil itu adalah musuh terbesar mereka, lebih menakutkan daripada singa emas, dan lawan yang sulit untuk dilawan. Semua binatang suci memiliki hati yang indah dan bahkan lebih pintar dari manusia. Mereka dengan berani menantang lawan yang hampir sama dengan dirinya, untuk mengasah diri mereka sendiri. Namun, jika mereka tahu bahwa itu adalah musuh yang kuat yang akan sulit dilampaui dalam hidup mereka, mereka juga akan memiliki pemikiran lain, dan mereka bahkan akan lebih tegas dan tegas daripada manusia akan segera mengambil tindakan. Tanpa gangguan apapun, Raja Singa Emas berjalan lancar dan akan menutup sepenuhnya gerbang neraka. Banyak penonton wanita yang bersimpati dengan Keke yang nyaris putus asa, bahkan banyak yang berteriak. Xiao Chen mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya sedikit membiru, dan matanya sedingin bila es menatap layar kristal besar. Raungan naga menembus langit, seperti guntur kehidupan di hutan belantara yang kosong dan mati, seketika mengusir kesepian dan suasana tak bernyawa. Seekor naga giok terbang tinggi di langit seperti bayangan sekilas, datang dengan kecepatan kilat. Naga kecil yang keras kepala itu berjuang keras untuk menerima pukulan dan menyingkirkan Raja Naga Darah Merah. Dia mengambil 4 langkah melawan 7 langkah naga itu dan langsung melangkah pada singa emas. Langit bergetar, dan fluktuasi energi yang melonjak sangat besar, seperti amukan laut, dan seperti guncangan gunung-gunung besar. Keterampilan tempur kuno klan naga telah sangat kuat di seluruh dunia sejak zaman kuno.
Naga kecil yang keras kepala itu berhasil menyingkirkan lawannya di saat kritis dan datang untuk menyelamatkan. Meski dipenuhi luka yang mengerikan dan bahkan tulangnya terlihat di beberapa tempat, naga kecil yang keras kepala itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat menghadapi emas yang menakutkan itu. Singa, Raja, teruslah bergerak maju. Raja Singa Emas memandang dengan dingin, dan salah satu dari mereka berbalik. Mata kehancuran terbuka dalam sekejap, dan darah mengalir di langit. Karakter menentukan nasib dan pilihan hidup. Naga kecil yang keras kepala itu lahir dan hidup untuk bertarung. Meskipun sekarang terluka parah, ia tidak mungkin mundur, dan peta bintang muncul di bawah kakinya, bersinar terang, menyebabkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Cahaya darah menyambar di depannya, dan naga kecil yang keras kepala itu mengambil langkah ke-6 dengan tenang, menginjak cahaya darah dan menyalakan cahaya kehancuran. Boom! Langit berguncang dan bumi berguncang, seolah dunia akan terbalik. Cahaya darah merah mewarnai langit menjadi merah, dan kekuatan penghancur ada di mana-mana, melonjak dengan hebat. Mata semua penonton terbelalak karena terkejut. Sungguh luar biasa bahwa seekor binatang suci berani menggunakan daging dan darahnya untuk menantang kekuatan Eye of Destruction. Ketika cahayanya surut, meskipun trauma naga kecil yang keras kepala itu semakin parah, ia masih berdiri di langit dan tidak terbunuh. Ya Tuhan, ia selamat. Bahkan Xuan Wu, yang dikenal sebagai pertahanan nomor 1, runtuh. Bagaimana mungkin bertahan. Semua orang di istana binatang pertarungan Xuan Huang tampak sangat terkejut. Xiao Denaga yang keras kepala menolak cahaya kehancuran dan tidak pernah jatuh. Tidak mati, benar-benar tidak mati. Ada keributan di istana pertarungan binatang. Abadi, karena itu adalah Raja Naga. Pertahanan Xuan Wu akhirnya tertinggal. Klan naga selalu memilih untuk menyerang, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan kekuatan tempurnya dikenal sebagai yang terbaik di dunia. 7 langkah melawan naga baru saja diambil, yang menunjukkan bahwa naga ini memiliki Raja Naga kecil dengan tegas memilih untuk bertarung sampai mati dan mengalahkan cahaya kehancuran. Petik 2. Bagaimana ras dengan kekuatan tempur terbaik di dunia bisa mundur? Keterampilan tempur kuno klan digunakan untuk berhasil menjinakkan cahaya kehancuran. Kekuatan naga kecil yang keras kepala menentukan bahwa ia tidak dapat mundur, terutama ketika ke dalam bahaya karena tidak mengetahui apakah dia akan hidup atau mati. Meskipun ia bertarung sengit dengan Raja Naga Merah dalam waktu yang lama, kedua belah pihak terluka, dan tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan, ia tetap memilih jalan yang sulit untuk membunuh Raja Singa. Hanya saja ia tidak mengambil langkah ke-7. Bukan karena ia tidak ingin mengambilnya, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya waktu yang lama dan menghabiskan terlalu banyak energi, dan hampir habis. Namun, Singa Emas tidak bisa lagi mengeluarkan semburan darah kedua. Ia tidak bisa lagi mengeluarkan energi lagi untuk segera menutup gerbang neraka. Naga kecil yang keras kepala itu mengambil 7 langkah melawan naga itu lagi dan menyerang ke depan menuju Singa Emas. Dan pada saat ini, dengan auman harimau, inkarnasi harimau putih membubung ke langit, terbang tinggi ke langit, dan berhenti di depan naga kecil yang keras kepala itu. Raja Merak menjerit dan lampu warna-warni menyala. Ia meraih emas dan terbang ke langit bersama-sama. Bersama-sama mereka memblokir jalan naga kecil yang keras kepala itu, membuatnya tidak mampu mengambil 7 langkah melawan naga itu. Jika tidak, ia harus bertarung sengit dengan 3 binatang suci terlebih dahulu. Di 2 surga kehidupan dan kematian, naga kecil yang keras kepala itu berdiri sendirian dan dengan arogan di langit, bahkan tanpa mundur selangkah pun, diam-diam memperhatikan lawan yang kuat ini. Waktu tidak menunggu, tidak ada pilihan, maju dengan berani,
meski hasilnya bisa diprediksi, tidak mungkin mundur. Raungan naga mengguncang langit. Meski masih sangat muda, ia penuh dengan kesedihan. Naga kecil yang keras kepala itu memilih untuk bergerak maju dan bertarung sampai mati. Ambil 7 langkah melawan naga dan kalahkan 3 pemblokir. Desir, sikat, sikat, cahayanya menyilaukan, dan cahaya ilahi 5 warna menyapu. Harimau itu mengaum, dan harimau putih menerkam. Emas abadi 9 kehidupan yang berkilau mengayunkan 9 guntur dan kilat. 7 langkah melawan naga dapat menghancurkan dewa dan Buddha, yang merupakan rahasia yang tidak diturunkan oleh klan naga. Ini adalah salah satu seni bela diri terkuat di dunia. Namun, naga kecil yang keras kepala itu masih terlalu muda jauh dari mencapai level mahir. Tidak mungkin mengalahkan 3 lawan. Cahaya berdarah meledak, dan naga kecil yang keras kepala itu terlempar ke belakang oleh kekuatan kuat dari 3 binatang suci, menodai langit dengan darah. Darah naga itu jatuh seperti hujan, dan tulang-tulang naga kecil yang keras kepala itu terlihat di banyak tempat. Awalnya, perjalanannya masih panjang, dengan potensi yang tidak terbatas, dan perlahan bisa tumbuh. Sekarang ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan 3 orang suci sendirian, tetapi ia tidak ingin menyaksikan Keke yang juga keluar dari sana. Pulau Naga dilemparkan ke dalam reinkarnasi, karena alasan ini ia memilih untuk bergerak maju dan bertarung. Naga kecil yang keras kepala itu terluka parah dan sekarat, tetapi matanya yang perlahan meredup meledak dengan cahaya yang menyilaukan pada saat mereka akan padam. Menunggu mati bukanlah karakternya. Untuk mati, dia harus memilih bertarung sampai mati. Naga kecil yang keras kepala itu mengambil 7 langkah sulit melawan naga itu dan berdiri di langit. Sosoknya yang arogan dan penuh tekad mengejutkan hati semua orang yang menonton. Pada saat ini, perasaan yang tak terkatakan muncul di hati orang-orang. Emosi yang tidak diketahui ini menjangkiti banyak orang. Berjuang, bertarung, bertarung. Selama masih ada nafas yang tersisa, naga kecil yang keras kepala itu tidak akan bergeming. Api kehidupan akhirnya menyala, dan semangat juang yang tak terbatas membubung ke langit. Raungan naga bergema di seluruh dunia, dan naga kecil yang keras kepala itu berubah menjadi cahaya giok dan bergegas ke depan. Di ruang VIP, Xiao Chen terdiam, cahaya di matanya setajam pisau, pembuluh darah di tangannya yang terkepal hampir pecah, dan persendiannya berderit. 3 lapis tirai tipis jatuh ke arah naga kecil yang keras kepala itu. Tidak ada yang tahan melihat pemandangan ini lagi. Naga kecil yang sombong ini bertingkah seperti ini meskipun dia tahu dia kalah persahabatan yang tulus dan berharga. Tidak mungkin Untuk menghindari melihat, Xiao Chen terus menatap layar kristal besar, diam-diam dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari langit, cahaya berdarah menukik ke bawah, dan auman naga jernih bergema di seluruh dunia, saat Raja Naga Merah menyerang. Pada saat ini, apakah ia juga memilih untuk memberikan pukulan fatal terakhir? Banyak orang tidak ingin melihat naga kecil yang keras kepala itu hancur berkeping-keping. Namun tak lama kemudian, seruan datang dari berbagai ruang VIP dan ruang biasa. Raja Naga Merah tidak memilih untuk menyerang naga kecil yang keras kepala itu, tetapi membunuh ketiga binatang suci itu. Darah yang berkobar menutupi dunia dan bertemu dengan 3 binatang suci itu bersama dengan cahaya giok dari naga kecil yang keras kepala itu. Hasil yang tidak terduga, tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Merah akan membantu naga kecil yang keras kepala itu. Mengapa Anda tiba-tiba membantu musuh hidup dan mati Anda? Orang-orang yang telah mengetahui tentang 11 Raja Naga secara detail sangat terkejut. Raja Naga Merah adalah yang paling kejam di antara Raja Naga. Ini adalah rahasia umum. Namun,
Orang-orang tidak akan memahami mentalitas Raja Naga Merah saat ini. Ini bukan rasa kasihan, tapi sepenuhnya didorong oleh hati Raja Naga. Di kalangan Raja Naga, meski akan bertarung hidup dan mati tanpa ampun saat bertemu, mereka tetap akan merasa marah saat melihat orang asing bergabung untuk menindas saudaranya sendiri. Jika 1 lawan 1, naga kecil yang keras kepala itu dikalahkan dan mati secara menyedihkan, Raja Naga Merah tidak akan pernah memperhatikannya. Namun, naga kecil yang keras kepala itu diserang dan dibunuh oleh 3 binatang suci. Raja Naga tidak bisa dinodai, dan Raja Naga tidak boleh mati dalam pertempuran yang dirugikan seperti itu. Cahaya melonjak, suara bergemuruh, dan badai energi mengerikan yang menghancurkan segalanya, seperti letusan gunung berapi, menyapu seluruh langit. Semua penonton terkejut. Binatang suci kecil ini memiliki kekuatan luar biasa di usia yang begitu muda. Jika dia tidak mati muda, saya khawatir dia akan menjadi binatang aneh di langit dan bumi yang tercatat dalam buku sejarah dunia budidaya. Naga kecil keras kepala dan Raja Naga Merah semuanya tersingkir. Bagaimanapun, pertarungan mereka sebelumnya terlalu sengit dan mereka berdua terluka. Sekarang mereka dikalahkan 2 lawan 3. Luka naga kecil yang keras kepala itu menjadi lebih serius, dan sepertinya dia hanya memiliki sedikit nyawa yang tersisa, tetapi pada akhirnya, setengahnya dibagi oleh Raja Naga Merah, dan dia tidak segera hancur berkeping-keping. Raja Naga Darah Merah meraung ke langit dengan brutal, berpura-pura gila. Pada saat ini, Raja Singa Emas akhirnya menutup gerbang neraka sepenuhnya, dan cahaya hitam terakhir menghilang sepenuhnya. Naga kecil yang keras kepala itu memandang tanpa daya ke langit untuk terakhir kalinya, dan kemudian jatuh ke bumi. Raja Naga Merah mengeluarkan raungan marah, berubah menjadi aliran darah dan mengejarnya, membawa naga kecil yang keras kepala itu ke tanah. Meskipun naga kecil yang keras kepala itu memiliki ketahanan yang luar biasa, kali ini rasanya nafas kematian telah menguasainya sepenuhnya. Ketika mereka sampai di tanah, naga kecil yang keras kepala itu mengangguk kepada Raja Naga Merah dan dibaringkan di tanah. Organ dalamnya berubah menjadi bubur, hancur total, dan tidak mampu lagi menopang tubuhnya, namun pada akhirnya ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, menengadah ke langit dan mengaum, dan auman naga mengguncang langit dan bumi. Di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran, bahkan para tetua pun terinfeksi dan lebih memilih mati sambil berdiri. Naga kecil yang menyendiri membuat banyak orang merasa hati mereka telah terpukul dengan keras. Raja Naga Merah berjalan ke samping tanpa suara. Xiao Chen berdiri diam di depan layar kristal besar, tubuhnya tampak membatu, tidak bergerak. 4B. Binatang suci di langit mendarat di tanah bersama-sama, dan binatang kecil yang menentang langit telah didorong ke dalam reinkarnasi bersama-sama oleh mereka. Sekarang, naga kecil yang keras kepala tewas dalam pertempuran, dan Raja Naga Merah terluka parah. Sudah waktunya bagi mereka berempat untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Tentu saja Jin-Jin dan Mauria akan tetap bersatu. Raja Singa Emas dan Macan Putih berjalan lurus ke depan tanpa ragu-ragu. Sebelum memulai pertempuran, mereka melihat ke arah Raja Naga Merah dan berpikir akan lebih aman untuk menghadapinya terlebih dahulu, dan esensi dari kedua Raja Naga dikumpulkan di sana, menyerap esensi dari klan naga, yang sangat hebat, manfaat bagi mereka. Ledakan, suara yang sangat membosankan tiba-tiba terdengar di langit, seperti suara benturan yang berasal dari ruang batu yang tertutup rapat. Suara yang tiba-tiba itu tidak hanya mengingatkan keempat binatang suci dan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, tetapi juga suasana hati semua penonton berfluktuasi, dan beberapa harapan tiba-tiba muncul dari suasana hati yang sudah putus asa. Bang! Suara tumbukan yang lebih jelas terdengar dari langit,
dan riak energi terlihat samar-samar di langit, seolah-olah kehampaan akan berubah bentuk. Itu bukan ilusi. Aku mendengarnya, itu adalah binatang kecil itu. Banyak orang berseru, mau tidak mau memikirkan binatang kecil yang dilemparkan ke dalam reinkarnasi. Kali ini suaranya bahkan lebih keras, dan kekosongan itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Inkarnasi fisik Raja Singa Emas, Raja Merak, dan Macan Putih langsung naik ke udara dan terbang menuju langit bersama-sama. Dengan gemuruh, kehampaan hancur, gerbang neraka muncul kembali, cahaya ilahi warna-warni melesat langsung ke langit, menyilaukan, dan seekor binatang kecil seputih salju bergegas keluar. Pakaian kekedan kulit monyet emas semuanya hancur dan menghilang. Ia terus menyapu sinar cahaya warna-warni, membuka pintu neraka, menyingkirkan kekuatan reinkarnasi, dan kembali dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Astaga, tidak mungkin, luar biasa, ini bukan ilusi. Semua orang berseru. Meskipun tubuh asli Keke terekspos, semua orang masih mengenalinya secara sekilas, dan mata yang besar dan cerdas itu tidak salah lagi. Binatang aneh macam apa ini? Bagaimana ia bisa memiliki kemampuan yang tak terbayangkan? Bahkan setelah pintu neraka ditutup sepenuhnya, dia masih berhasil hidup kembali, yang membuat orang merasa ini adalah semacam kegilaan yang diam-diam. Apakah itu berarti ia dapat melarikan diri dengan sendirinya? Ia juga memiliki kekuatan untuk memulai reinkarnasi. Seluruh istana pertarungan binatang Xuan Huang mendidih, dan suaranya menyebar ke seluruh kota Tiandi. Pada saat ini, inkarnasi Raja Singa Emas, Raja Merak warna-warni, dan Macan Putih semuanya bergerak bersama, dan sinar cahaya yang menyilaukan menyapu binatang kecil itu. Energi yang menakutkan menyebabkan langit bergejolak dengan hebat. Bip, binatang kecil seputih salju itu marah, dan sangat marah. Cahaya ilahi 7 warna menyapu seluruh langit, menghancurkan semua rintangan. Itu jelas jauh lebih kuat daripada sebelum Bei memasuki reinkarnasi. Semua serangan energi dikalahkan, dan inkarnasi fisik Raja Singa Emas, Raja Merak, dan Macan Putih semuanya tersapu. Keke sangat marah dan tidak ada niat untuk menyerah. Untungnya, dia belum melihat situasi naga kecil yang keras kepala itu. Kalau tidak dia pasti akan langsung marah dan menunjukkan sisi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meski begitu, itu cukup menakutkan. Ia melesat langsung menuju Raja Merak yang paling dekat dengannya. Cahaya ilahi 7 warna menyapu cahaya ilahi 5 warna, dan bahkan menerobos energi pedang berkabut yang dihantam oleh bulu hijau yang kacau, dan langsung bergegas ke punggung burung merak. Tarik wortelnya. Tidak, itu mencabut bulu merak. Semua penonton kaget dan tercengang. Keke justru mencabut bulu dewa yang kacau itu dengan sekuat tenaga. Semua orang merasa seperti telah menelan gajah raksasa, dan mulutnya tidak bisa lagi ditutup. Bab 198 menjadi gila. Binatang kecil seputih salju itu keluar dari reinkarnasi. Meskipun masih terlihat sangat kekanak-kanakan dan muda, kinerja tidak kurang dari badai level 12, yang mengejutkan semua orang. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk memulai reinkarnasi? Apakah itu dilakukan oleh benda kecil setinggi 1 kaki? Ini memberi orang perasaan yang luar biasa. Ini benar-benar binatang yang menentang surga. Apalagi sekarang, semua orang begitu terkejut hingga mereka mencabut wortelnya dan mencabutnya dengan sekuat tenaga. Binatang kecil seputih salju itu melompat ke punggung Raja Maurya dan mencabut bulu hijau yang kacau itu, seolah-olah ia benar-benar mencabut wortel. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah benda dewa legendaris yang dapat menghancurkan gunung dan melenyapkan segala sesuatu di dunia. Raja Merak warna-warni berteriak dengan marah, tetapi tubuh fisiknya telah dilumpuhkan oleh Keke, dan cahaya ilahi 7 warna menyelimutinya sepenuhnya,
membuatnya sulit untuk memancarkan semua kekuatan. Layar burung menyebar, dan cahaya ilahi 5 warna beriak, tetapi sulit untuk memancarkan cahaya ilahi. Keke berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa mengeluarkan Chaos Green Feathers. Dia sangat marah sehingga dia melemparkannya kemana-mana, menyebabkan Raja Merak hampir pingsan. Binatang kecil itu meraih 2 genggam bulu ekor yang cerah. Niat membunuh semakin dekat, dan tubuh harimau putih dikelilingi oleh karakter logam dan menerkam ke arah binatang kecil itu. Kali ini, semua karakter logam bersinar dengan cahayanya yang menyilaukan, yang jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Langit bergetar, vitalitas langit dan bumilah yang bergejolak. Gelombang energi yang tak ada habisnya melonjak dan merobek kehampaan tempat binatang seputih salju itu berada. Raja Singa Emas juga memilih untuk mengambil tindakan pada saat ini, membuka mata kehancuran dan mata reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Kali ini, kedua berkas cahaya itu bergabung menjadi satu dan menyapu ke arah Keke. Cahaya darah dan cahaya hitam saling terkait, memancarkan aura yang lebih menakutkan, membuka jalan kematian di langit. Ada kekuatan kehancuran, dan ada juga kekuatan dari neraka dan reinkarnasi. Kedua belah pihak saling terkait, menghancurkan semua rintangan. Bahkan gelombang energi dahsyat yang berasal dari inkarnasi eksternal harimau putih dihancurkan dan menciptakan jalan. Keke telah menderita kerugian besar. Dia diserang secara diam-diam dari belakang dan dilemparkan ke dalam reinkarnasi. Meskipun cahaya 7 warna yang melindungi tubuhnya menyelesaikan cahaya kehancuran pada waktunya, dia masih pusing karena keterkejutannya dan hampir tersesat dalam kegelapan itu, dan tempat tanpa cahaya. Di neraka, saya mencoba yang terbaik untuk membuka reinkarnasi dan melarikan diri kembali dengan cara yang sama. Sekarang, mustahil untuk melakukan kesalahan yang sama lagi. Sepasang mata besar selalu waspada ke segala arah. Saat melihat harimau putih bergegas terlebih dahulu, tanpa gerakan ekstra mewah, ia langsung menghantam cahaya besar yang indah, dengan layar cahaya 5 lapis penuh. Meskipun harimau putih itu kuat dan kejam, ia tetap bukan tandingan Keke, binatang kecil yang menentang surga. Semua serangan kuat segera dinetralisir. Sinar cahaya warna-warni itu seperti mantra yang tak terhentikan. Itu menerobos semua gelombang energi. Sebagian besar karakter logam yang ditangguhkan hancur. Bahkan inkarnasi eksternal harimau putih dipenjara oleh binatang kecil itu, dengan kejam dihempaskan ke tanah. Asap dan debu membubung ke langit, dan lubang besar tanpa dasar meledak langsung di tanah. Inkarnasi Baihu langsung terlempar ke tanah. Pada saat ini, jalan kematian yang dibuka oleh mata kehancuran Raja Singa dan mata reinkarnasi bergegas ke arahnya, dan suara ruang yang runtuh datang, dan suaranya sangat menakutkan. Keke sangat kesal dengan Raja Singa Emas sehingga dia hampir sepenuhnya dilemparkan ke dalam reinkarnasi olehnya. Sekarang ketika dia melihatnya, mata besarnya langsung melebar. 9 lapis tirai tipis 7 warna digesek secara berurutan, dan diayunkan pada saat yang bersamaan. Jalan kematian dipasang di langit, dan karena tidak ada dukungan dan pembukaan energi berikutnya, jalan itu runtuh dengan keras di saat berikutnya. Awan iblis yang sangat suram dan menakutkan muncul di langit. Itu adalah kekuatan dari neraka, yang tiba-tiba meledak dan melonjak dengan hebat di langit. Untungnya, ini adalah platform pertarungan binatang suci, yang sepenuhnya terbuka ke udara terbuka. Jika ada pejuang spiritual di sini yang mendukung tirai cahaya energi, baik tirai cahaya maupun orang-orangnya akan hancur. Kabut hitam suram menyelimuti langit, dan binatang kecil seputih salju itu merasa tidak puas. Ia menggaruk keras dengan 2 cakar kecilnya, dan cahaya cemerlang mengusir kabut hitam dan Yin Qi dalam sekejap.
Singa emas muncul di depan, dan binatang kecil itu meninggalkan Raja Merak. Setelah ledakan teriakan dan gumaman, ia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas mendekat tidak takut dengan mata kehancuran Raja Singa Emas dan mata reinkarnasi. Suara menderu tidak ada habisnya, dan cahaya kehancuran yang mengerikan serta kekuatan reinkarnasi semuanya dihancurkan dengan keras oleh binatang kecil itu. Ia menyeberang dalam sekejap dan melompat ke kepala Raja Singa Emas di tengah. Sepasang kaki kecil melangkah keras, dengan ganasnya menginjak mata singa emas kehancuran. Raja Singa ingin mengaum karena frustrasi. Setelah mata vertikalnya terkurung oleh sinar cahaya warna-warni, cahaya darah tidak bisa meledak sama sekali. Jika dia mencoba membukanya dengan paksa, kepalanya mungkin akan patah. Di depan layar kristal besar, semua penonton ketakutan. Binatang kecil yang kembali dari reinkarnasi itu begitu kuat sehingga binatang suci lainnya tidak mampu bersaing. "Hei," Keke bergumam dengan marah, seolah bertanya, "Apakah kamu yakin atau tidak?" Mata singa emas itu dingin, dan meskipun dia merasa sedih, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi binatang suci yang menentang surga, kegagalan tidak dapat dibayangkan. Bakat mereka yang kuat membuat ras mereka selalu berdiri di puncak tertinggi balapan, hampir tidak ada saingan. Ras mereka diturunkan dari generasi ke generasi, dan jika mereka tidak dapat menemukan pasangan dari ras lain, mereka akan mengalami musibah pemusnahan. Ia sudah tidak terlihat selama ribuan tahun. Menurut legenda, di dunia saat ini, ia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Aku mendapat beritanya, Raja Singa Emas tidak memiliki tuan, hanya seorang pelayan yang menjaganya, tetapi pelayan itu sangat kuat sehingga menakutkan. Binatang buas dihormati dan manusia adalah pelayan. Ini menunjukkan bahwa Singa Emas berlomba terlalu kuat, dan beberapa orang rela bunuh diri. Diturunkan sebagai budak untuk melayaninya ketika dia besar nanti. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang aneh. Anda harus tahu bahwa beberapa dewa dalam legenda adalah binatang. Beberapa orang di beberapa ruang VIP di Tianzihao mendapat kabar tersebut dari bawahannya. Sebelumnya, Raja Singa Emas begitu mencolok sehingga mereka mengirim banyak orang untuk menyelidikinya. Legenda mengatakan bahwa di dunia ini, ada beberapa ras yang sangat kuat dan dapat bersaing dengan naga bahkan membunuh naga. Setelah mendapat kabar tersebut, beberapa barang antik kuno telah menempatkan Raja Singa Emas di antara ras terbatas tersebut. Namun, sulit untuk menjelaskannya dengan jelas karena tidak ada catatan yang jelas untuk jumlah balapan yang terbatas. Xiao Chen berada di sebelah beberapa ruang VIP di Tianzihao dan samar-samar mendengar beberapa percakapan. Dia memikirkan Biksu Yizhen. Sepertinya ada sebuah buku kuno di kuil mereka, yang pernah mencatat banyak binatang buas dari terbatasnya jumlah binatang eksotik dari langit dan bumi. Mungkinkah dikatakan bahwa Raja Singa Emas juga merupakan salah satu binatang asing dari langit dan bumi? Meskipun barang antik tua di ruang VIP Tianzihao mendapat berita tentang Raja Singa Emas, karena kemunculan tiba-tiba binatang kecil seputih salju itu, dia jelas lebih menghargai Keke sekarang. Dia memerintahkan orang untuk menggali sedalam 3 kaki untuk mencari tahu asal-muasal binatang kecil seputih salju. Ini membuat Xiao Chen diam-diam mengerutkan kening. Tentu saja, beberapa orang lebih menghargai Raja Singa Emas. Di salah satu ruang VIP, sebuah suara tua menghela nafas dan berkata, "Saya merasa Raja Singa Emas masih jauh dari menyadari potensinya." Kemungkinan besar, seorang Buddha. Xiao Chen tidak mungkin mendengar kata-kata ini. Faktanya, suaranya sangat keras di dalam ruangan, tetapi tidak keluar sama sekali, seolah-olah tertelan seluruhnya, oleh kekuatan aneh. Di medan perang, Keke sudah menginjak Raja Singa Emas sampai dia pusing,
lalu menghantamkannya ke tanah dengan kuat, dan lubang dalam yang menakutkan muncul di tanah. Harus dikatakan bahwa meskipun binatang kecil seputih salju itu nakal, dia sangat baik dan hampir tidak memiliki niat membunuh. Meskipun dia hampir dijebloskan ke dalam reinkarnasi oleh Raja Singa Emas, dia tidak membunuhnya karena itu. Namun, saat ia mendarat dengan gembira di tanah, semuanya berubah dalam sekejap. Binatang kecil itu melihat sekilas keanehan naga kecil yang keras kepala itu. Meskipun tubuh naga itu berdiri tegak, sepertinya ia telah kehilangan vitalitasnya. Keke berubah menjadi cahaya putih dan muncul di depan naga kecil yang keras kepala itu dalam sekejap. "Hei!" Dia memanggil naga kecil yang keras kepala itu dengan lembut, tapi tidak ada jawaban. Keke memandang dengan cemas dan marah ke semua binatang suci di lapangan, lalu dengan cepat melepas topi pohon harta karun di kepalanya, dan menarik si kecil, pohon suci menjauh dari kepala kecilnya. Dada naga keras kepala yang robek dimasukkan ke dalam. Kemudian sepasang cakar kecil bergerak dengan kuat, dan aliran cahaya warna-warni yang deras menembus ke dalam tubuh naga kecil yang keras kepala itu. Raja Singa Emas, Raja Merak berwarna-warni, emas, dan macan putih berkumpul dan menatap binatang seputih salju itu. Melalui cahaya ilahi 7 warna, Keke merasakan aura beberapa binatang suci di sisi berlawanan dari tubuh Xiao Stubborn Dragon, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan vitalitas yang samar-samar. Melihat naga kecil yang keras kepala itu terluka parah dan tidak yakin apakah dia bisa selamat, Keke tiba-tiba merasa sangat marah. Ini adalah pertama kalinya binatang kecil itu mengamuk. Dia berdiri di tengah lapangan dan menunjuk ke semua binatang suci dengan sepasang cakar kecil. Tentu saja, bahkan Raja Naga Merah di sampingnya juga ikut serta mengoceh, seolah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Target pertama Keke adalah Raja Naga Merah, dan dia akan bergegas maju. Setelah diberi makan oleh pohon suci berwarna-warni, mata tertutup naga kecil yang keras kepala itu bergetar, dan terjadi fluktuasi aneh, yang sepenuhnya disebabkan oleh kesadaran ilahi. Dalam sekejap, Keke yang hampir gila berhenti dan menoleh ke belakang dengan curiga. Benar sekali, suara naga kecil yang keras kepala itu terdengar di dalam hatinya, menyuruhnya untuk tidak menyakiti Raja Naga Merah. Keke memelototi Raja Naga Merah dengan marah, lalu menariknya dengan santai, dan tirai cahaya berwarna-warni terbang keluar, menyelimuti Raja Naga Merah yang terluka parah di dalam, dan melemparkannya ke tepi platform pertarungan binatang buas. Raja Naga Merah adalah yang paling kejam dan geram. Saat dia mendarat, dia ingin bergegas, tetapi menemukan bahwa Keke menggunakan kekuatan magis yang besar dari klan naga, jadi dia akhirnya menahannya. Keke menghilang dalam sekejap dan muncul di depan 4 binatang suci. Binatang kecil itu menjadi gila. Cahaya ilahi 7 warna menyapu keempat binatang suci, sekarang tanpa syarat apapun. Meskipun keempat binatang suci itu melawan dengan amarah yang dahsyat, mereka semua tersapu dalam sekejap, dan masing-masing memuntahkan darah. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Ketika dia berada di Pulau Naga, dia telah mengetahui dari Lan Nuo dan Raja Naga Ungu bahwa Keke memiliki kekuatan magis dari klan naga melalui latihannya. Klan naga memiliki kekuatan magis tingkat tertinggi, mengklaim mampu memenjarakan segalanya, menyapu semuanya, dan membunuh segalanya. Binatang kecil itu jelas telah membaik. Tidak lagi sesederhana pengurungan. Keempat orang suci semuanya marah. Sungguh merendahkan martabat mereka jika disapu oleh orang sekecil itu. Harimau putih mengaum dan emas mengaum. Ialah yang pertama bergegas maju, diikuti oleh Raja Merak dan Raja Singa Emas. Bah, bah, bah. Binatang kecil yang marah itu tidak lagi berbelas kasihan, seolah-olah berteriak,
pergilah ke neraka. Mati sampai mati, kalian semua pergi ke neraka. Harimau putih semuanya hancur. Inkarnasi eksternal harimau putih tampaknya telah dihancurkan oleh gunung raksasa, dan bagian bawah tubuhnya tersapu oleh 18 tirai tipis, hancur total, dan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Tubuh harimau putih itu memuntahkan darah dan jatuh ke dalam debu sambil berguling-guling. Saat 9 tubuh abadi Jinzi mengepung binatang kecil itu, 3 jiwa sejati tersapu oleh Keke yang marah. 3 tubuh abadi itu runtuh di tempat, dan 6 sosok yang tersisa buru-buru bergabung menjadi satu dan melarikan diri karena malu. Raja Merak dan Raja Singa Emas tercengang saat itu. Mereka berhenti dan berdiri diam di langit. Ini adalah sisi Keke yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Binatang kecil itu menjadi gila, dan konsekuensinya cukup serius. Swiss Keke berubah menjadi cahaya putih dan mengejar emas itu. Di saat yang sama, dia melambaikan 18 lapis tirai tipis dan menyapukannya ke arah harimau putih. Diam-diam, separuh tubuh harimau putih itu roboh, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya yang berlumuran darah, berguling-guling di tanah. Sepertinya dia tidak akan selamat. Keke menyusul Jinzi dalam sekejap, dan cahaya ilahi warna-warni menyapu lagi, dan 2 jiwa sejati keluar dari tubuh Jinzi. Seluruh istana pertarungan binatang berubah dari sangat sunyi menjadi mendidih, dan semua orang berteriak hampir dengan gila-gilaan. Hanya dalam waktu singkat, binatang kecil itu benar-benar membunuh harimau putih. Itu adalah keluarga kerajaan di antara binatang suci. Harimau putih kecil itu jelas telah memperoleh warisan sebenarnya dari klan harimau putih, dan memiliki tato pemberian dewa di tubuhnya. Pencapaiannya di masa depan tidak terbatas, dan dia baru saja dibunuh oleh seekor harimau seputih salju. Binatang kecil itu dibantai hidup-hidup, dan Jinzi adalah keturunan para dewa, jadi dia harus dibunuh tanpa gagal. Dia telah dihadapkan pada 5 jiwa sejati berturut-turut.